Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, masih bersama saya Tisto. Di video sebelumnya kita sudah berhasil membuat API untuk membuat toko. Nah, untuk di video kali ini kita akan coba bagaimana membuat toko tersebut dari Androidnya. Oke, langsung saja. Pertama kita buka pada bagian UI, terus di toko. Di sini kita membuat satu view model baru. View model kita copy aja dari sini biar cepat. Sebenarnya hampir sama aja sih teman-teman di sini tuh. Jadi pertama yang pastinya kita akan membuat dulu pada bagian resource, terus remote network, bukan ya benar, terus di network di API service ini kita harus buat untuk metode postnya. Untuk metode post kita copy aja yang dari sini, ini post ini aja. Terus yang pasti kemarin itu kita ada ini, buka toko ya, create toko deh, toko. Yang pasti di sini untuk URL-nya kita toko. Terus di sini untuk request-nya kemarin itu kita harus sesuaikan dengan apa yang kita buat kemarin di sini. Ada nama, kota, sama user ID. Nah, untuk itu berarti kita buat di di request ini, di register ini kita copy di login ini aja. Di login ini kita create toko. Nah, di sini tinggal kita kasih nama, name, ada kota, sama user ID. User ID ini integer ya, karena user ID kita integer. Oke, sudah. Lanjut di bagian sini kita tinggal ganti aja menjadi create toko request. Nah, untuk selanjutnya kita buka. Ini akan saya percepat aja karena sebenarnya sama aja teman-teman kayak sebelumnya. Tinggal mengurutkan sampai ke belakang aja sampai nanti ada di bukan out nih. Di toko ini kita ganti dulu namanya, bukan toko tapi bukan out tapi toko view model. Di sini nanti kita membuat function di view model ini kita membuat untuk create-nya. Oke, jadi ini nanti tinggal diurutkan aja. Oke, buat satu di sini. Oke, kurang lebih seperti ini. Jadi dari untuk responnya di sini kita ubah dulu. Ini saya coba create baru di sini. Oke, coba kita buat. Nah, untuk responnya di sini kita cuma ada nama, kota, sama user ID sama ID-nya. Ini kita copy aja dari request-nya ini. Kita taruh di bawahnya sini. Kita ganti toko respon. Nah, di sini sama, tinggal kita tambahkan satu aja di sini, file ID. Datanya integer, terus kita buat aja null label teman-teman. Ini semua sama, kita buat null label. Oke, selanjutnya kita tinggal taruh aja di sini toko respon. Oh, bukan kayak gini harusnya. Kalau kita lihat di sini harusnya ada kode, message, sama data. Kalau teman-teman perhatikan di sini itu sebenarnya sama kan responnya. Antara login itu kan pasti ada kode, message, sama data. Sedangkan untuk datanya di sini itu berubah-berubah. Kalau di sini user, harusnya di sini tuh kita bisa membuat kayak gini. Harusnya seperti ini. Tapi kalau kita buatnya seperti ini bakal agak ribet. Nanti akan saya tunjukkan satu metode baru, namanya itu generic data. Jadi seperti ini. Ini respon usernya harusnya baru, untuk datanya kita toko respon, harusnya gini. Paham gak ya teman-teman? Ini toko harusnya gini, toko. Nah, seperti ini. Kalau teman-teman perhatikan, karena di sini toko respon itu kayak gini, login, respon, kode, message, terus ada data. Datanya itu apa? Datanya itu user. Sama juga di sini. Nah, di sini kita punya harusnya user ID ini enggak ada. Berarti ini juga enggak ada. Berarti ada kode, ada message, ada data. Datanya itu baru toko. Tokonya itu ada ID, nama, kota, sama user ID. Sama seperti yang di sini. Tapi di sini itu harusnya bukan seperti ini caranya.
kita bisa ya seperti ini bisa sebenarnya, cuma datanya jadi bertumpuk-tumpuk, ada kelas, di dalam kelas ada kelas lagi. Kalau nanti misal ada respon lain, misal kita produk ya, produk produk misal ini produk respon berarti kan ini kode message itu selalu ada, harusnya di sini produk misalnya. Nah seperti ini. Nah kalau kayak gini kan berarti kode message kita melakukan perulangan kode sebanyak 3 kali di sini. Di sini ada kode sama message, terus di sini juga ada kode sama message, di toko juga ada kode sama message. Sebenarnya yang kita bisa membuat sebuah, ada istilahnya itu generic code. Generic code itu kayak gini. Jadi kita membuat satu di sini misal base respon, terus di antara buka kurung ini kita tambahkan aja kayak gini, buka kurung lebih besar lebih kecil, terus ketik aja T, harusnya bebas aja sih, mau S mau D mau DF, tapi biasanya normalnya itu rata-rata orang itu dikasih T, terus di dalam usernya ini kita tinggal ganti T seperti ini. Ini namanya kita menggunakan sebuah metode generic data. Sebenarnya teknik ini itu sering kita gunakan teman-teman, cuma teman-teman kurang tahu aja. Jadi kalau teman-teman ingat di local dummy, nah ini kan kita kayak di sini nggak ada deh, kayak di sini bukan di sini, tapi ada di lokal di mana ya kemarin, di dummy itu kemarin di mana sih, di dummy list. Nah ini kayak live data list kategori, ini tuh semacam generic code juga menggunakan penerapan dari kayak gini di dalamnya. Nanti coba kita langsung praktek aja. Jadi kalau kita mau menggunakan base respon ini dengan datanya ini bisa berubah generic, artinya bisa berubah-berubah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Berarti di sini tinggal kita untuk respon ini, toko responnya ini kita kembalikan aja seperti ini. Ini kita hapus. Nah, kita biar kembalikan seperti ini. Kok bisa seperti ini? Bisa karena ini harusnya toko respon namanya. Toko response. Oke, coba kita kembali ke API service. Kalau kita biarkan seperti ini nanti bakal error, nggak ketemu datanya. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita panggil base respon. Nah di base respon ini dia minta sesuatu, minta data. Nah datanya itu buka kurung tutup kurung, dia minta T ini tinggal kita masukkan aja toko respon kita tadi. Nah seperti ini. Berarti secara tidak langsung ini base respon itu nanti kita ada code, ada message, terus untuk datanya itu akan menyesuaikan dengan generic yang kita masukkan di sini. Nah ini toko respon, berarti nanti data di sini itu toko respon karena di sini yang kita masukkan, dimana di sini yang kita masukkan adalah toko respon. Nanti kalau kita misal ada lagi di sini, misal create product, misal doang ini produk, terus create ini biarkan aja base responnya ini kita mau dia untuk produk respon ini kita copy, ini kita hapus, kita taruh di sini. Kita anggap saja di sini ada ID produk, nama produk, terus apa gitu kan, nama sama ID user nggak perlu, anggap saja ada ID produk sama nama produk. Ini saya ganti menjadi response. Di API service kita ini tinggal kita masukkan aja product respon, maka nanti data yang kita punya di sini, karena di sini itu kita juga masukkan product respon, berarti di dalam sini datanya itu product respon kayak gitu. Mungkin ada beberapa teman-teman yang paham atau mungkin ada teman-teman yang kurang paham, ya nggak apa-apa, ikuti aja apa yang ada. Sorry kalau saya sulit untuk menjelaskannya atau penjelasan saya sulit teman-teman tangkap. Tapi intinya ini tuh seperti kita menggunakan teknik apa ya ini, sebuah parameter, tapi parameternya itu sebuah generic data. Ini di Kotlin, di Java dulu sebenarnya juga ada. Ini juga saya baru beberapa 3 bulan terakhir ini baru paham. Oke, kita lanjut aja. Di sini untuk ini tadi belum saya jelaskan. Di sini dari API service kita buat create toko, kita buat juga fungsinya di remote data source, terus sama kita juga buat di app repository, terus nanti create toko ini kita panggil di toko view model. Nah toko view model ini tinggal kita panggil aja di buka tokonya. Di sini kita buat parameter file view model sama
dengan toko view model by view model yang qualifier. Oke, tinggal kita ketika kita mau membuka toko, ini kita berarti membuat function aja dulu, private fun buka toko. Oke, tinggal kita panggil di sini buka toko. Ini kita taruh di bawah sini. Harusnya untuk respon-responnya sudah pernah kita buat, kita copy aja dari login ini view model bla bla bla, ini kita copy aja dari sini biar cepet. Kita taruh sini. Ini kurung kurawalnya, oh ya, ini tinggal kita ganti aja create toko. Nah, nanti dia udah nggak error. Terus kita buat file body, untuk bodinya apa yang mau kita kirim ini sama dengan create toko request. Tinggal kita masukkan aja nanti parameternya di sini. Terus ini ketika nanti sukses, create tokonya sukses, baru kita intent ke sini. Selamat toko ini kita hapus saja. Baru kita mengarah ke toko saya. Oke, di sini kita coba masukkan. Jadi pertama kita punya ID user ID-nya itu kita ambil dari get user. Oke, ini karena null label kita tambahkan kayak gini, tanda tanya .2 0. Terus koma, kita punya nama toko ya, berarti kita name sama dengan kita ambil aja dari kayaknya ini belum kita kasih ID deh di sini. Iya, ini ID-nya masih email, di name. Terus di sini lokasi toko ini udah, tinggal kita tambahkan aja edt, binding dulu, binding.edt name.getString. Untuk getString ini harusnya normalnya itu text.toString, tapi ini saya karena terlalu panjang text string ini, jadi saya buat library-nya tinggal getString aja kayak gini. Terus next kita masukkan untuk lokasinya, kota sama dengan binding.edt lokasi.getString. Oke, bodinya udah kita masukkan. Ini untuk dismiss ini kita ganti aja, kita gunakan metode yang sebelumnya, kita panggil my activity. Terus di sini kita progress.dismiss, di error ini juga. Terus di loading kita ganti menjadi show, jadi nanti biar ada efek-efek login gitu. Terus coba kita oh ya, belum, nanti bakal error, harus kita daftarkan dulu untuk view modelnya di sini. Ini kita ada satu, untuk setiap kali kita membuat sebuah view model harus kita tambahkan di DI-nya ya teman-teman, jangan lupa. Nanti error kalau nggak ditambahkan. Kita toko view model, terus kita run. Oke, ini udah keren. Coba kita tes di sini. Kita mulai buka toko, terus kita masukkan namanya misal toko kayu, tipe nggak masalah, lokasinya Jakarta. Ini untuk sementara ya. Untuk lokasinya ini kita buat kayak gini aja sementara. Coba kita klik, ada loading. Nah, kalau kita lihat di sini, kita berhasil membuat toko. Kalau kita lihat di database-nya, oke, kita punya toko kayu Jakarta, udah bener, sip, mantap. Terus untuk kita mendapatkan data tokonya, harusnya ini sudah sesuai sih, tinggal kita ambil aja di sini di buka toko ini. Misal kita panggil kayak sebelumnya, kita buat file, kita body, di dalamnya di sini itu kita kalau mau ngetuas, kita tuas datanya, misal it.data respon, kita tinggal panggil name. Data ini sudah mewakili satu toko ya teman-teman, toko respon ini udah toko responnya. Terus kalau kita mau tawas, tinggal tawas aja di sini, tawas simple kita kasih misal nama toko body.name. Oke, coba kita run ulang untuk ngecek apakah kita dapat nama tokonya atau tidak. Oke, di sini udah keren. Coba kita buat toko lagi. Nah, di sini kita
tetap buat toko terus karena belum kita handle untuk apakah kita sudah punya toko atau belum. Jadi anggap saja kita belum punya toko aja. Terus di sini kita kasih nama toko elektronik, lokasi Semarang. Kita save, maka nanti ada nama toko elektronik. Kita udah dapat nama tokonya, tapi kita belum handle apakah si user ini sudah punya toko atau belum. Untuk itu nanti akan kita lanjutkan di tutorial selanjutnya. Saya cukupkan aja dulu untuk tutorial kali ini. Semoga bisa dipahami. Kalau tadi ada penjelasan saya yang kurang paham atau perlu penjelasan ulang, teman-teman bisa tinggalkan aja di kolom komentar atau DM saya di Instagram. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Sampai ketemu di tutorial-tutorial selanjutnya. Thank you, bye-bye.